Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Narasi yang sangat fatal ya, dan justru ini akan sangat membuat hati masyarakat Jawa Barat kecewa. Gogorowo kan maneh ngaku beragama, agama maneh bohong. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Baik teman-teman, kita geser ke Jawa Barat ya. Ada kabar menarik. Warga Jawa Barat harus simak ini. Kita udah paham ya sepak terjang gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, mau dari aspek pendidikan, APBD sampai kebijakan penanganan banjir. Nah, dengan gebrakannya itu ya tindakan nyata, kebijakan dan tindakan nyata itu ternyata masih ada aja orang-orang yang nyinyir. Kita tahulah ada kemarin dari yang mengaku aktivis kampung, ya kan? Kemudian ada pakar hukum. Nah, sekarang ada lagi. Bahkan Kang Deddy ini dituduh sebagai orang yang anti dengan Islam oleh Alfian Tanjung. Padahal kemarin Pak Gibran itu wakil presiden kita udah memberikan apresiasi kan terhadap apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat. Ini kan luar biasa. Nah, ternyata dapat nyinyiran dari seorang tokoh yang fenomenal dan pernah dipenjara juga, Pak Alfian Tanjung. Bahkan di podcastnya ini bukan cuma Kang Deddy yang dianggap oleh dia itu sebagai orang yang anti Islam, musuh Islam, termasuk Pak Wakil Presiden Mas Gibran. Kita simak dulu deh teman-teman. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa, saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau inspeksi atau bentuk, ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu, sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah, untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam, Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama, munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice, hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemoni konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29.
Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Aduh, Edan, bingung gue. Dia ngeliat dari sisi mana ya? Ya dilihat dari sisi mana Kang Deddy itu, ya kita bicara Gubernur Jawa Barat weh. Jangan jangan presiden, jangan apa-apa Gibran deh. Kita fokus ke Jawa Barat ya. Kang Deddy yang disepil katanya anti-Islam dengan kepemimpinannya, dengan nanti membawa gaya-gaya sekuler. Ya Allah, ini dari mana, sudut pandang mana yang bisa kita pakai untuk membenarkan pernyataan Alfian Tanjung coba? Dengan segala macam yang kita lihat di lapangan, tindakan aksi nyata, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Dalam Islam juga kan ada yang namanya metode dakwah ya, dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Justru dakwah bil hal inilah yang paling utama lah. Kang Deddy Mulyadi itu justru sedang melancarkan itu dakwah bil hal. Membuat satu kebijakan dan kemudian terjun langsung membantu masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam? Kan enggak. Emang itu ajaran Islam. Ya Allah, gue jadi keinget ungkapan Imam Syafi'i lah. Ainur ridho an kulli aibin kalilah. Orang kalau udah benci, mau apaan juga dibuatnya, ya, nggak bakalan bener, salah semuanya. Dan gue kecewa kalau dia mengatasnamakan umat Islam ya, pemikiran dia kemudian dinisbatkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Gue juga umat Islam, tapi gue nggak sepakat dengan pandangan seperti itu. Justru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu lebih utama, dan bagi gue itu lebih real, lebih dirasakan ketimbang orang ceramah koar-koar di mimbar ya, lakukanlah kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa misalnya begitu, tapi nggak melakukan, nggak action gitu. Apa ini? Gue kagak ngerti lah. Kalau dulu gue waktu zaman sekolah, gue juga kan seneng ya, ngikutin berita-berita politik lah. Dan gue memang dulu ngefans sama Pak Alfian Tanjung ini. Tapi setelah ya gue ketemu sama orang-orang hebat yang memberikan pencerahan terhadap peta perpolitikan yang ada di Indonesia ini, ya gue sekarang sadar narasi-narasi yang dibangun itu ternyata ya nggak ngerti lah gue. Ya itulah sebenarnya, ya kembali ke politik ya. Ya kalau Kang Deddy Mulyadi dikatakan orang yang anti-Islam, coba lihat di Jawa Barat. Masih banyak musola, masjid-masjid, orang ibadah bebas. Ini dasarnya apa gitu mengatakan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang anti dengan Islam? Lah kebijakan-kebijakannya itu semuanya pro dengan rakyat. Ya dari APBD, kemudian dari segi pendidikan, belum lagi kemarin penanganan banjir. Coba apa yang bertentangan dengan Islam coba? Apa jangan-jangan persepsi mereka ya, pandangan mereka orang yang pro Islam itu adalah orang yang kemudian menggunakan identitas Islam ala Arab gitu kan, kemudian diceramahkan di mimbar-mimbar agama ya, kayak gitu kan. Itu Pak Alfian Tanjung itu kan gitu ya, di saat ngisi-ngisi kajian atau apa gitu kan. Lah kalau cuman beragama, cuman kuar-kuar ya kan, nyampein ayat-ayat terus nggak ada action, nggak ada tindakan, ya sama aja bohong. Coba deh kita simak nih salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Kang Deddy Mulyadi tentang Islam itu sendiri. Ya, coba kita simak nih. Ini harusnya menjadi gamparan buat umat Islam sebenarnya. Coba kita simak. Gogorowokan maneh ngaku beragama, agama maneh bohong. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Bohong sia beragama, ngantep jelema miskin, ninggalkeun barudak yatim. Bohong sia maneh nyebut la ilaha illallah
tapi maneh teu mirosea ka jalma-jalma anu butuh. Ya, ini satu prinsip yang dipegang teguh oleh Kang Deddy Mulyadi. Kurang Islam gimana coba? Ya Allah. Dari sudut mana ya? Kemudian Kang Deddy itu ya bisa kita percaya dengan narasi yang dituangkan Pak Alfian Tanjung bahwa Kang Deddy adalah orang yang anti dengan Islam. Sudut yang mana yang kita bisa gunakan gitu? Gak ada satupun. Sudut-sudut itu ya justru menegaskan kepada masyarakat bahwa Kang Deddy itu berislam ya dengan cara yang nyata gitu. Bukan cuman mulut doang. Yaquluna ma la taf'alun. Ngomong doang tapi nggak ngelakuin. Kan kebanyakan begitu penceramah-penceramah sekarang. Mohon maaf. Banyak sekali oknum-oknum penceramah agama saat ini yang yaquluna ma la taf'alun. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Nah Kang Deddy bukan cuman ngomong, kebijakan dibikin, ya kan? Kemudian aksi nyata. Lah, ya Allah, inilah pokoknya udah balik lagi. Ini narasi yang sangat fatal ya, dan justru ini akan sangat membuat hati masyarakat Jawa Barat kecewa dan sakit hati.